Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudari, mudah-mudahan saudara-saudari semuanya dimanapun berada saat ini selalu dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah mengajar atau ceramah, baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Oke, mengapa mengajar atau ceramah perlu dipersiapkan secara matang? Ini ada satu ungkapan yang terkenal bahwa jiwa keguruan lebih diutamakan daripada lainnya. Al-madatu muhimmatun walakin at-tariqatu ahammu minal madah. At-tariqatu muhimmatun walakin al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Warruhul mudarrisi ahammu minal mudarris. Yang artinya materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Dan jiwa atau ruh, hakikat keguruan, hakikat seorang guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Saudara-saudari, ini dikutip dari Kiai Haji Abdullah Syukri Yarkasi, pengasuh pondok pesantren Gontor. Ini saya kutip dari salah satu pondok Gontor, pondok alumni Gontor, Al-Islah Ponpes ID. Ini wawancara calon guru KMI. Anda bisa telusuri itu di sana. Tapi yang lebih utama dalam kegiatan belajar mengajar itu harus betul-betul diperhatikan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama itu materi, yang kedua metode, dan yang ketiga jiwa atau keikhlasan dari guru itu sendiri. Hal-hal seperti itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Sebetulnya mengajar itu adalah mengemban mungkin bagian-bagian kecil dari misi kenabian. Oleh karenanya harus betul-betul ikhlas, harus betul-betul direncanakan, harus betul-betul metodenya tepat dan bijaksana. Saudara-saudari, kita lanjut ya, kita bahas sedikit tentang al-madah. Ini memang sedikit ya, sedikit. Al-madah atau materi pembelajaran itu kita bisa mendasarkan diri dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 20 sampai 21. Nah, ini bisa dijadikan dasar bahwa materi pembelajaran itu yang kita pelajari, ilmu pengetahuan, berpikir ilmiah, adalah materi yang dalam rangka memperkuat keyakinan dengan tanda-tanda yang ada di alam semesta maupun di dalam diri sendiri, memperkuat keyakinan kita tentang bahwa Allah itu ada, kekuasaan Allah itu ada, kebenaran risalah kenabian itu betul, kebenaran Al-Quran, kebenaran nilai Islam, dan kebenaran hukum Islam. Intinya materi apapun pelajaran yang disampaikan itu harus dikaitkan dengan memperkuat keyakinan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara-saudari, apalagi kalau saudara-saudari itu ngajarnya adalah di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah,
pondok pesantren atau madrasah ibtidaiyah di diniyah, itu malah mutlak sekali bahwa itu harusnya diingat, harus selalu ada hubungan antara materi yang kita ajarkan dengan memperkuat keimanan secara umum seperti itu. Oke saudara-saudari, ini madah. Itu madah dari jenjang apapun itu harus ada kaitannya dengan ini semua. Oke saudara-saudari, berikutnya bagaimana tentang thariqah atau cara. Di dalam sebuah ini cara. Nah, yang terkait dengan thariqah atau cara pembelajaran, cara menyampaikan, nah, model dan media dikembangkan diantaranya mempertimbangkan hal-hal dan dengan mempertimbangkan materi yang sudah kita bahas tadi. Ini diantaranya ini adalah kerucut deal bahwa kalau seseorang itu mengajar dengan cara hanya lambang verbal, apapun model pembelajarannya, apapun jenis pendekatan model pembelajarannya, itu kalau lambangnya verbal hanya disampaikan secara verbal saja, ceramah saja gitu, tanpa ilustrasi, tanpa gambar, tanpa alat peraga, nah maka dapatnya hanya pucuknya saja. Tetapi kalau dipadu dengan lambang verbal dengan lambang visual, nah, maka itu lebih banyak lagi. Nah, apalagi kalau itu bisa diulang seperti radio, rekaman, atau gambar mati, atau seperti buku-buku itu, maka lebih besar lagi. Apalagi kalau gambar hidup seperti TV, video, itu akan lebih baik lagi. Pameran, karya siswa, dramatisasi, demonstrasi, pengalaman buatan, pengalaman langsung, nah itu akan, kalau seseorang berpengalaman langsung pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Ini pada tahun 46 Dal sudah berpikir seperti ini. Tahun 49 Dal, tulisannya Dale, nah, ini juga sudah merevisi ini. Tapi ini yang paling sederhana yang bisa dipahami untuk mengantarkan kita bahwa thariqah, cara dan media pembelajaran itu juga penting untuk digunakan, apalagi pada masa daring seperti ini. Tetapi ingat bahwa sebagaimana disampaikan tadi, ruhul mudarris itu tetap lebih penting daripada yang lain-lainnya. Sering orang mengatakan kalau ceramah pembelajaran itu disampaikan dengan rasa tidak ikhlas, maka masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau sebaliknya seperti itu, bablas kan begitu. Oke. Nah, kalau ruh atau jiwa guru itu bagaimana yang dimaksud ruh atau jiwa guru itu? Nah, ini ada satu ilustrasi. Ilustrasi ini saya kembangkan pada tahun 2020 ya. Nah, ilustrasi ini isinya bahwa setiap orang itu mempunyai Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, ini adalah sebuah animasi tentang nafsu manusia yang oleh Syekh Ihmad Muhammad Dahlan Jampes Kediri itu membaginya menjadi 7, yaitu Ammaroh, Lawamah, Mulhimah, Mutmainnah, Radiyah, Mardiyah, dan Kamilah dengan masing-masing indikator-indikatornya. Nah, hal ini menentukan tipe kepribadian seseorang. Kalau seseorang itu mempunyai kepribadian yang mutmainnah, maka makom jiwanya itu adalah insya Allah itu berada di situ. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah video yang sudah saya buat. Bagaimana ruh atau jiwa guru itu. Sebetulnya secara umum ini adalah ruh atau jiwa guru manusia. Entah itu berprofesi apapun, apalagi guru, maka menyucikan jiwa itu sangat penting sekali. Itu bagaikan begini, bahwa ada ilustrasi, setiap orang mempunyai bendungan besar dalam dirinya. Ada bendungan besar gitu ya. Lalu bendungan ini mempunyai 7 macam pintu keluar air. 7 macam pintu keluar air inilah yang namanya Ammaroh, Lawamah, Mulhimah, Mutmainnah,
Rodiah, Mardiah, dan Kamilah ini. Maka sikap, perilaku, bicara itu adalah ini keluarnya dari pintu air dari bendungan yang sangat besar itu. Nah, bentuk atau perilaku bisa sama, tetapi motif atau niat itu berbeda. Semakin bersih jiwa seseorang, maka niatnya semakin berkualitas. Nah, ini mutmainnah, Rodiah, Mardiah, Kamilah. Kamilah ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saudara-saudari, bagaimana penerapan hal ini? Tadi itu prinsip-prinsip al-madah, at-thariqah, lalu kemudian ruhul mudaris di dalam pembelajaran. Nah, maka yang bisa disampaikan paling tidak adalah al-madah dan at-thariqah atau cara pembelajaran. Sedangkan untuk ruhul mudaris itu gurunya sendiri harus memproses, tentu sebaiknya dengan bimbingan orang-orang yang berpengalaman atau guru kan begitu. Di dalam dunia thariqah itu disebut seorang mursyid. Oke, kita lebih praktis, kita akan berikutnya menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu intinya ada 3. Ini jadi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi struktur inti pembelajaran itu hanya 3. Ada pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan penutup. Hanya 3 itu. Nah, setiap inti ini, setiap 3 dari setiap struktur ini ada persepsi di pendahuluan, ada motivasi di pendahuluan. Kegiatan inti juga punya 2, materi, model, dan media. Penutup itu ada refleksi dan evaluasi. Saudara-saudari, hal yang perlu diperhatikan nanti ada PPL itu bisa daring, bisa luring, karena itu mungkin awal semester depan. Yang mudah-mudahan kita juga sudah bisa luring, atau paling tidak dipadu antara luring dan daring gitu kan. Nah, tetapi apapun nanti PPL Anda, itu yang penting kita persiapkan, baik secara daring maupun luring. Oke, kita bahas lebih terperinci tentang pendahuluan, meliputi persepsi dan motivasi. Kegiatan pendahuluan di dalam pembelajaran, guru hendaknya menggali pengetahuan awal atau memotivasi siswa. Jadi siswa itu dimotivasi dulu, atau pengetahuan awalnya, umpamanya kita mengajarkan tentang syahadat. Kita tidak bisa untuk menjelaskan syahadat lebih detail kepada seorang murid yang arti dari kalimat syahadat itu saja belum tahu. Nah, maka kita harus menggali. Lalu yang kedua, bagaimana respon siswa? Apakah siswa bertanya tentang sesuatu masalah terkait dengan apa yang disajikan guru pada kegiatan awal? Nah, ini bisa memotivasi siswa juga untuk menggali bagaimana kemampuan murid-murid itu. Oleh karenanya di awal pembelajaran pun sangat dimungkinkan untuk kita melakukan tanya jawab dengan seorang murid. Tidak harus kemudian tanya jawab itu hanya di tengah maupun di akhir. Oke, saya contohkan untuk memberi satu motivasi bagi pembelajaran tentang syahadat, tentang agama. Oke, ini ada satu, siapa pernah, ini kita tanya kepada murid-murid, siapa pernah mengalami atau mengalami berarti dirinya sendiri, kenal orang yang mengalami berarti mengenal orang lain, yang hidupnya sering gelisah. Yang pertama, siapa yang pernah mengalami atau kenal merasa salah posisi hidup? Saya itu ingin jadi pramugari tapi kok masuk PAI. Nah, atau yang lain-lain, contoh-contoh yang lain. Lalu kemudian molimo itu adalah madat, mabuk, madon. Nah, itu berjudi, bermain perempuan, mabuk, dan yang lain-lainnya. Keluarga bermasalah, lalu kemudian troublemaker lingkungan. Kalau ada lu pasti ribut, itu troublemaker lingkungan. Tidak rukun dengan saudara, saling menipu dalam bisnis. Hal-hal seperti ini sering kita lihat, paling tidak kita lihat di TV kan. Ini pemimpin yang tidak adil. Nah, ini bentuknya orangnya seperti ini, pusing terus gini, pusing gitu kan. Nah, ya ini adalah, ingat bahwa ini adalah sebuah motivasi orang untuk mempelajari agama lebih baik. Nah,
Karena apa orang-orang yang seperti ini tadi? Nah, karena dia tidak mengikuti tatanan hidup yang diatur oleh pencipta alam semesta ini, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Dinul Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial, budaya, sosial, ekonomi, politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan. Itu ada aturan-aturan, ada prinsip-prinsip yang harus digunakan. Nah, dengan seperti ini orang akan termotivasi untuk mendengarkan, iya ya, tatanan hidup agama Islam itu seperti apa, yang menghindarkan orang dari resah, gelisah, dan yang lain-lain tadi. Oke, berikutnya itu adalah kegiatan pendahuluan yang berisi motivasi dan persepsi tadi. Berikutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita harus mempertimbangkan menyiapkan materi ajar, pengelolaan sumber belajar, media, dan pendekatan yang digunakan. Contoh yang materi ajar, guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar atau prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, kalau saya biasanya waktu di Google Classroom itu saya beri rencana pembelajaran tiap pertemuan itu jam segini, setengah jam pertama, setengah jam kedua kita melakukan apa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Termasuk ini guru memberikan penjelasan umum tentang materi ajar, atau prosedur kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, ada jelaskan keterkaitan antara pembelajaran dengan realita kehidupan, lingkungan, dan pengetahuan lainnya. Seperti tadi umpamanya kita menjelaskan ada orang yang mau limo, ada orang yang merasa salah posisi hidup, gitu. Ada orang yang troublemaker lingkungan dan lain-lain. Itu kita kaitkan. Kita menjelaskan sholat juga kita kaitkan dengan kehidupan realitas kehidupan. Nah, tentu kita akan mengemukakan berbagai macam hal bahwa pelajaran kita itu tentu penting dan itu bisa memperbaiki, mengembangkan atau mengharmonisasi kehidupan murid, siswa atau masyarakat. Yang kedua, pengelolaan sumber belajar, media, dan pendekatan yang digunakan. Yang pertama, guru terampil dalam memanfaatkan dan mampu memanfaatkan media pembelajaran. Ingat, media pembelajaran tidak harus berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Tetapi kita bisa menggunakan media apa saja sesuai konteks di mana kita mengajar saat itu. Yang kedua, interaksi siswa dengan sumber belajar atau media. Bagaimana? Kita ada media. Media ini harus diapakan? Itu harus dijelaskan. Siswa dapat mengikuti alur kegiatan pembelajaran. Harus dipastikan seperti itu. Jangan sampai alur pembelajarannya agak repot memang kalau kita melakukan secara daring. Secara daring kita tidak bisa menanya langsung siswa, gitu. Tetapi bisa kita lakukan saat itu di Zoom atau kita buat kuis di awal pembelajaran. Seperti itu. Oke, ini tentang materi. Kita contohkan tentang bagaimana materi pembelajaran. Di sini ada materi syahadat. Materi syahadat kita jelaskan pengertiannya apa. Syahadat adalah berarti kesaksian atau pernyataan. Syahadat itu ada dua. Ada syahadat tauhid dan syahadatul rasul. Yang kalau digabung menjadi syahadatain. Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kita bergerak menjelaskan Allah itu siapa. Sebelum Allah itu siapa, kita bisa memperkuat murid, pengetahuan murid, keyakinan murid dengan mempertanyaan ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada? Nah, ini kita bisa, kalau murid hanya mendengar saja, ya tentu seperti tadi, hanya hafal saja, ya seperti kerucut del tadi, maka yang didapat cuma sedikit. Atau kalau hafal ya cuma sedikit. Nah, atau kalau audiovisual lebih lagi, diskusi lebih lagi, pengalaman lebih lagi. Contohnya seperti ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bio ini kalau diajari kalimat la ilaha illallah itu bisa. Tetapi dia mendengar dan hafal. Tidak hanya paham. Bagaimana di sini? Mendengar dan hafal. Bagaimana kalau dengan audio visual? Contoh. Audio visual. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi, kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun, penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia Jos Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta di mana segala sesuatunya terus bergerak menjauhi satu sama lain berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. Kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta. Saudari, berikutnya sampai pada langkah pembelajaran yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Ini berisi tentang refleksi dan evaluasi. Refleksi itu bagaimana cara guru memberikan refleksi, mereview, merangkum, atau menyimpulkan. Apakah guru memberikan tugas pekerjaan rumah atau tidak, memberi kuis, pakai kuisis umpamanya yang disetting untuk pekerjaan rumah,
Lalu evaluasi, bagaimana cara guru melakukan evaluasi pembelajaran, bagaimana guru membuat soal tentang untuk menilai sikap, untuk menilai keterampilan maupun pengetahuan. Hal-hal seperti ini harus dibahas juga. Nah, tentu kalau pokok bahasa di dalam setiap pelajaran itu kita bisa apakah benar bisa menilai apakah benar murid-murid sudah belajar, sudah paham dengan apa yang kita sampaikan dengan cara kita tanya jawab. Nah, tanya jawab itu bisa dilakukan secara live dengan quizzes atau dengan Google Form, itu bisa, dan hasilnya langsung bisa kita tampilkan melalui WA group atau melalui Zoom, itu bisa kita tampilkan sehingga kita juga sudah langsung tahu dari sub-sub pokok bahasan yang mana yang belum dikuasai, itu kita perkuat lagi. Contoh ini kalau ini membuat evaluasi berbasis PowerPoint ini. Siapakah nama dari Ibu Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah. Nah, dia kalau berarti jawabnya D, benar. Tapi kalau jawabnya itu salah ya harus kita kasih tahu sehingga murid menjadi lebih paham. Apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf fa, ini pelajaran Al-Quran, maka hukumnya dibaca yang benar adalah ithar. Oke, saudara-saudari, kita harus menyadari bahwa sebagai seorang guru, kebahagiaan terbesar seorang guru adalah saat mengetahui muridnya berhasil menjadi dewasa, bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar micro teaching kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa berdiskusi berikutnya melalui Zoom atau WA grup kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.